Sahabat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya, Yoyo B. Pracayo, redaktur pelaksana taropongnews.com. Pada episode kali ini, kita telah kehadiran salah satu tokoh masyarakat yang sudah banyak pengalaman di bidang hukum. Beliau adalah Bapak Prianto, SHMH. Beliau sekarang berkedudukan sebagai Ketua Umum Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan. Selamat datang Pak Pri. Ya, terima kasih Mas Yoyo atas undangannya. Terima kasih juga telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Pak Pri sehat ya. Alhamdulillah. Semoga ini positif podcast juga lebih banyak namanya itu yang melihat ya, yang like, viewer jauh banyak. Karena ini bagus ini. Karena slogan juga berkata yang benar. Jadi begini Pak Pri. Pak Pri kan sebagai Ketua Umum Perkomham. Apa itu maksudnya Pak Pri? Itu Perkomhan itu tuh jadi perkumpulan ya, pejuang pembela korban mafia hukum dan ketidakadilan. Jadi kita fokus itu melakukan pembelaan, advokasi jadinya Pak. Advokasi sama litigasi. Oh, litigasi. Ya, kalau biasanya kan kalau LSM atau yang lain-lain tuh hanya berada di tataran advokasi. Tapi kita ada di litigasinya, melengkapi. Ya. Jadi bukan hanya advokasi, kita titik beratnya pada litigasi. Betul. Ya, bisa dilihat di berita-berita ya, berita-berita online. Betul. Perkomhan sudah mengajukan litigasi. Betul. Terhadap pejabat ya, terhadap ketua MK juga, terhadap rekan saya juga. Jadi sudah banyak Pak ya, udah banyak kegiatannya ya. Iya, karena baru 2 tahun Pak ya. 2 tahun. 2 tahun. Artinya Bapak dan teman-teman mendirikan Perkomham ini bertujuan untuk memberikan litigasi dan advokasi karena memang masalahnya masih besar Pak. Masalah mafia hukum ini Pak. Ya memang mafia hukum itu dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah tuntas ya. Jadi di sini perlu peran serta masyarakat. Kalau pemerintahnya tidak bisa mengatasi mafia hukum, jadi masyarakat itu harus turut serta, turut serta dalam rangka menegakkan hukum, terutama ya itu korban mafia hukum, korban ketidakadilan itu banyak sekali jumlahnya. Jadi benar-benar itu harus menjadi perhatian serius karena penegakan hukum, keadilan itu bisa membuat kemajuan suatu bangsa. Nah ini terkait dengan masalah mafia hukum. Ini sekarang ini lagi tren nih mafia hukum, atau paling tidak menjadi bahan buncingan masyarakat terkait dengan kasus adanya terdakwa pembunuhan yang dibebaskan oleh hakim di Pengadilan Surabaya. Pak Pri bisa memberikan penjelasan atau memberikan posisi sendiri Perkomham terhadap kasus tersebut Pak Pri? Ya memang kasus ini menjadi perhatian publik ya, karena itu berani sekali hakim membebaskan terdakwa. Nah, terdakwa itu sudah terbukti melakukan pembunuhan ya, tapi dibebaskan. Betul. Ini jadi terlalu berani maksud saya. Yang berani siapa? Hakimnya atau pengadilannya atau memang hakim yang memutus selalu berani? Tentu hakim memutus ini ada markusnya. Artinya berani dalam hal apa nih Pak? Artinya kan ada dua hal nih. Berani memutus berat, ada berani memutus bebas. Berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum tentunya. Dalam memutuskan suatu perkara yang sudah jelas terbukti. Apalagi ini pidana loh. Ya. Kalau perdata mungkin masih bisa. Ya. Enggak bisa jadi perhatian publik. Betul, ya. Betul. Kalau pidana ini kan hilangnya nyawa, kita sudah tahu bagaimana pembunuhan ini dilakukan. Betul. Apalagi bekas anggota DPR ya. Betul. Anaknya anggota dewan. Iya, seharusnya menjadi panutan. Betul. Anggota dewan. Jadi anggota dewan harus menjadi panutan. Anggota dewan keluarganya jadi seperti itu, anaknya seperti itu, nggak bisa mendidik. Bagaimana? Saya nggak merasa diwakili oleh anggota dewan seperti itu. Malu saya gitu. Betul. Ya itu yang suatu putusan yang sangat kontroversi. Banyak lagi putusan-putusan lainnya yang tidak kontroversi itu kan. Itu banyak di situ. Di sini Markus selalu memegang. Jadi Pak Pri mau bilang
terjadi maklar kasus dalam kasus vonis bebas terdakwa pembunuhan di Pengadilan Surabaya itu. Iya, hakim dalam memutus perkara tidak akan memutus suatu hal yang bertentangan dengan hukum jika tidak ada pesanan tentunya. Ini ada yang pesan. Ada yang pesan. Ada yang pesan supaya putusannya bebas. Ya. Di sini terjadi transaksi. Ada transaksi. Ada transaksi. Berapa nanti uang yang akan dikeluarkan oleh si terdakwa ini untuk putusan bebas ini. Sebentar Pak Pri, ini sudah diputus bebas. Berarti uangnya sudah keluar atau belum Pak Pri? Sudah keluar Pak Pri ya? Sudah keluar ke hakim kan, sudah diputus. Logika kita juga pasti tahu. Iya. Karena sudah bebas kan Pak Pri? Iya, itu kan jual beli sebetulnya. Ya, jual beli itu jadi sebelum putusan ya uangnya harus masuk dulu. Artinya kita harus berikan uang dulu ke hakim atau pihak-pihak yang terkait dengan oknum di pengadilan, baru kita mendapatkan vonis atau apa transaksi yang terjadi itu. Iya, ya, jadi kasih uang dulu. Ini juga zaman sekarang masih ada seperti ini, nekat. Sekarang sulit sebenarnya saat pengadilan sudah tidak bisa kita sudah tidak bisa lagi ketemu hakim. Betul. Di sini ada panitra yang sebagai perantara. Di sini ada pengacara si terdakwa yang punya kepentingan. Harusnya kalau pengacara memegang etika, tidak mau melakukan ini. Iya betul. Bukan hanya melanggar etika, pengacara seperti ini oknum ya, advokat ini melanggar hukum. Pak Pri, kalau bicara soal advokat atau pengacara dalam hal ini, apakah itu terkait dengan nilai yang dibayar oleh klien terhadap pengacara atau memang ada batasan sih Pak Pri? Misalnya gini Pak Pri, saya bayar advokat itu sebesar-besarnya untuk membebaskan saya dalam kasus itu. Apakah itu ada batasan atau bagaimana Pak Pri dalam konteks harga atau biaya yang kita keluarkan untuk advokat dalam sebuah kasus? Untuk suatu kasus itu tidak ada batasan untuk berapa yang harus dibayar fee, lawyer fee yang harus dibayar oleh klien ini ya untuk advokat. Kecuali notaris PPAT, ya. Memang udah diatur undang-undangnya, 0,5% gitu ya. Jadi dari transaksi. Advokat tidak ada batasnya. Sah-sah saja itu kan advokat tuh bekerja berdasarkan surat kuasa kan. Jadi ikatan advokat itu dalam melaksanakan pekerjaan adalah kuasa khusus untuk mendampingi, membela terdakwa di muka persidangan. Itu pembelaan itu harus profesional tentunya. Yang salah ya tujuan advokat di sini harus meluruskan hukum, bukan menghilangkan tindak pidana. Meluruskan hukum ya Pak ya? Jadi nggak boleh sudah terbukti pembelaan advokat ini menghilangkan pidananya dengan cara tentunya dia sebagai advokat juga, sebagai markus juga, ya. Dia menghubungi panitranya misalkan, itu nggak boleh. Jadi memang wajib undang-undang hukuman 5 tahun ke atas memang wajib didampingi oleh penasihat hukum, ya. Dan dalam ini advokat yang sudah mempunyai kartu advokat, ya. Tapi bukan berarti dia untuk menghilangkan hukuman, bukan. Tapi supaya memberikan keadilan supaya putusannya itu sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Gitu. Jadi kalau ada klien minta kepada seorang advokat atau pengacara, tolong saya dibantu untuk bebas dari tuduhan, bagaimana Pak? Oh, itu nggak bisa. Nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Artinya dalam kasusnya di Surabaya itu, berarti inisiatifnya dari mana tuh Pak ya? Ya inisiatif tentu pertama dari terdakwa ya. Terdakwa. Nah terus bilang sama advokatnya, saya ingin bebas, gitu kan. Kemungkinan di sini nih, atau intelektual dadar, istilahnya dadar ini dia bekerja. Intelektual kan oknum advokat ini, terdakwa nggak mengerti apa-apa, dia aturlah rencananya siapa yang bisa dihubungi nih. Pada saat panitranya juga nggak benar, terjadilah transaksi itu. Atau panitranya misalkan nggak mau main seperti itu, memang tuh nggak boleh ya. Betul. Dicari di luar yang disebut markus ini. Markus ini bisa langsung ke hakim, dia punya akses ke hakim. Bisa. Biasanya transaksi itu nggak melalui transfer. Betul. Kasih cash.
Nah, itu PPATK nggak bisa menyelidiki itu karena itu kan cash. Iya betul. Itu saya ingat itu, saya punya teman dulu ya, saya dulu di Jajuli Bahar itu ada teman, saya nggak sebut namanya. Dia sebelumnya dia di kantor pengacara yang hebat ya, di kenal lah di Jakarta ini, kaya sekali advokat itu. Dia cerita sama saya bagaimana dia melakukan tindakan yang melawan hukum itu, jual beli hukum. Ya, uang itu ditaruh di koper, di basement, di parkiran, dikasih, serahkan koper itu uang. Saya 27 tahun sebagai advokat, saya nggak pernah melakukan hal kayak gitu. Saya harus jujur, karena itu bertentangan dengan etika, bertentangan juga dengan agama kan. Betul. Itu yang saya takut itu. Memang saya nggak melihat kan, tapi Allah, Tuhan melihat perbuatan kita gitu. Betul. Ya, advokat itu jangan buat cari kekayaan. Advokat itu satu profesi yang mulia, yang terhormat. Betul. Harus menundukkan hukum pada tempatnya. Bukan melakukan pelanggaran hukum dengan jual beli hukum, dengan jual beli putusan. Ini masih terjadi. Masih banyak Pak terjadi. Masih sampai sekarang masih seperti itu. Ini luar biasa kalau nggak dibenahi oknum-oknum ini. Jadi dengan ada kasus ini ya harus menjadi perhatian serius organisasi advokat, ya juga hakim, pemerintah, ya harus punya perhatian serius untuk mengatasi ini, jangan sampai terulang lagi. Sudah nggak zaman lagi lah seperti itu. Itu sudah keterlaluan menurut saya itu. Ya. Apalagi sampai mengungkap adanya kasus orang di Mahkamah Agung yang terlibat dalam kasus ini, Pak ya. Ya itu luar biasa itu. Jadi saya baca juga siapa namanya itu? Jarob Fikar. Jarob Fikar ya. Dia begitu jaksa itu kasasi, lagi-lagi nih intellectual dader ini menghubungi Markus yang punya akses ke Mahkamah Agung. Betul, Markus ini bekas pejabat di MA. Betul. Bekas, dia punya akses ke sana. Dia bisa berhubungan langsung dengan hakim yang akan memutus perkara ini. Terjadilah transaksi di situ. Sudah ada nilainya. Nilainya nggak salah 5 miliar ya. Ya. Si Markusnya itu, advokatnya itu sebagai penghubung 1 miliar sebagai penghubung. Lakukan kejahatan, minta dapat 1 miliar jadi 6 miliar. Ya, uang bukan uang sedikit itu. Luar biasa terdakwa ini, uangnya banyak sekali. Ya, dia sudah sudah direncanakan itu. Kejahatan ini sudah mulai, pemufakatan jahat ini sudah dilakukan oleh oknum advokat, oleh Markus. Hanya naasnya itu belum diserahkan ke majelis hakimnya, sudah ketangkap. Iya. Kalau nggak ada pemeriksaan penggeledahan di rumah, tangkap tangan juga dari hakim itu kan. Ada OTT mungkin sampai ke uang itu sampai ke majelis itu. Iya betul. Tapi kalau sampai ke majelis nekat, kalau sampai berani. Putusan itu kan bisa dibaca semua. Betul. Putusan itu nggak bisa putusan itu nggak bisa dimain-mainkan. Pertimbangan hukum kan juga. Betul. Jelas, jadi kelihatan dari pertimbangan hukum itu mana putus yang benar, mana yang nggak benar, itu kelihatan dari pertimbangan hukumnya. Dalam kasus ini Pak, berarti artinya fungsi peradilan itu jadi semakin menurun ya Pak sekarang. Orang mencari keadilan jadi sekarang mahal, ya kan, harus menghubungkan dengan Markus untuk mencapai tujuan-tujuan yang dia capai. Ya memang kita miris juga ya melihat itu ya. Keadilan tuh mahal. Hanya orang-orang punya uang lah yang bisa membeli keadilan sesuai dengan versinya. Jadi dia bisa membeli keadilan itu karena uangnya banyak kan. Dalam kasus pidana bagaimana membebaskan hukuman, atau kalau sudah terbukti di sini juga mengurangi hukuman, mengurangi tuntutan. Di sini bermain dengan JPU. Untuk mengurangi hukuman.
Juga kalau perdata itu bagaimana gugatan dikabulkan, Ya. itu mahal nilainya. Gitu. Tapi Kayaknya Pak Pri pengalaman di dalam hal ini. enggak, saya lihat teman-teman seperti itu. Saya kebetulan ada putusan saya menggugat Bupati Kabupaten Serang. Ya. Gugatan saya dikabulkan mulai dari PN, PT, sampai kasasi saya dikabulkan. Tidak ada duit. Karena apa? Klien saya rata-rata orang nggak punya uang. Malah saya yang keluarkan uang. Udah itu aja. Jadi alhamdulillah menangkan. Saya juga menggugat juga itu Menhan. Mudah-mudahan Prabowo juga mendengar. Saya menggugat Menhan berkaitan dengan rumah di atas tanah negara yang sudah dibangun sudah sampai tahun 57. 57 memang tahun 76 baru keluar SIP, sudah izin penempatan, tapi kan SIP itu bukan berarti tanah itu milik Negara. yang bukan milik kementerian. Kementerian. Karena milik negara kan. Negara. Tanah itu milik negara, jadi yang berhak adalah orang yang membangun, menempati sudah 60 tahun. Jadi saya harus membela. Itu juga nggak ada uangnya. PN menang PTN, Allah masih keadilan masih berpihak pada saya. Saya gimana mau itu? Sedang nggak mau saya juga main-main uang seperti itu. Ya kalau memang berhadapan dengan hakim yang nggak benar itu, ya harus kan ada Bawas. Lapor ke Bawas, teriak gitu. Ya. Jadi jangan sampai dibudayakan bahwa menangani kasus itu, rekan-rekan advokat rekan saya ini sudah bilang nanti buat jaksanya bagaimana, polisinya bagaimana, buat hakim. Itu nggak profesional. Itu masih terjadi kayak begitu. Iya betul. Ya, itu teman-teman saya semua masih. Saya nggak pernah melakukan itu. Makanya saya kaget kan. Pri nanti buat polisinya tuh. Loh, saya bilang. Kita lapor ke polisi nggak bekerja, laporin kan. Ada propam, Betul. ada juga wasidik. Betul. Kalau penyidikan nggak benar, lapor ke wasidik di Mabes Polri. Itu instrumen itu dimainkan. Janganlah barter main-main uang, suap-suap. Ya. Berapapun nilainya, namanya suap itu udah gak benar. Betul. Kasihan pencari keadilan yang nggak punya uang kan. Gitu. Ya buktinya saya perdata tanpa uang saya bisa memenangkan perkara itu. Yang penting pembelaannya, bukti-bukti di persidangan harus betul-betul kuat. Kalau Pak Pri kayaknya kesannya otokritik dunia pengacara atau dunia advokat. Artinya Pak, selama ini yang terjadi ini antara kepentingan pengacara yang berduit dan tidak berduit itu kesannya seolah-olah hitam atau putih gitu Pak. Sebenarnya Pak Pri mau mengatakan ada krisis dunia pengacara atau memang terjadi penurunan etika dari dunia pengacara? Ya sekarang ini kan sudah pecah ya organisasi advokat ini. Saya cerita sebelum pecah saja. Waktu masih bersatu gitu. Di situ juga ada ya advokat yang masuk ke kategori hitam, ada yang putih gitu kan. Ada juga advokat rata-rata yang sudah menjadi advokat besar. Saya tahu itu karena juga yang bikin konsep gugatan juga teman saya gitu. Saya ngerti bagaimana dia untuk jadi udah biasa itu untuk memenangkan perkara ya, baik perdata pidana misalkan itu main uang. Itu rata seperti itu. Jadi ada juga gampang itu pengacara nyari uang di situ. Jadi dia bisa menaikkan fee dari operasional fee-nya. Jadi lawyer fee-nya dia murah, dari main di operasional fee. Ada teman-teman seperti itu gitu. Jadi di sini etika advokat kan disumpah. Betul. Itu harus benar-benar diterapkan gitu. Jadi sekarang di sini juga susah juga kan. Karena banyaknya organisasi advokat. Betul. Saya kebetulan DKD Dewan Kehormatan PERA di Tangerang. Jadi yang menyidangkan advokat yang melanggar hukum ya, melanggar etika. Saya pernah menyidangkan juga, ada berkas itu pertama kali saya
diminta sama teman-teman sebagai hakim ketuanya. Problemnya juga ada yang sudah masuk perkara di DKD, tapi kan harus bayar 5 juta. Mereka nggak punya duit. Iya, ada biaya. Makanya Peradi harusnya menggratiskan itu. Uangnya banyak, udah banyak. Jangan dibebankan lagi, karena juga yang melapor belum tentu punya uang. Akhirnya hanya berkas aja itu di kantor sana itu DPD Tangerang. Akhirnya nggak bisa, dia nggak lanjut. Kebetulan melaporkan juga teman saya. Gitu. Yang anehnya lagi Pak, banyak pengacara atau organisasi profesi itu yang sudah memberikan sanksi, dia bikin organisasi baru lagi Pak. Itu gimana Pak? Ya, jadi di sini kode etik itu tidak akan bisa diterapkan kalau tidak ada single bar. Iya betul, single bar. Jadi memang harus organisasi advokat itu harus satu, gitu, harus satu. Supaya kenapa? Supaya kalau ada pelanggaran etik, advokatnya minta uang, misalkan. Advokat yang ketahuan meminta uang sama kliennya, nanti ya Bu Bapak menjanjikan ya nanti buat hakimnya sekian, itu udah nggak benar itu. Nah kalau kayak gini ada masyarakat yang itu laporkan advokat yang seperti ini, itu udah nggak benar. Tapi persoalannya pada saat menegakkan kode etik, nah kalau dia bukan advokatnya bukan berada di Peradi tempat saya misalkan, saya kan Peradinya itu ya Oto Hasibuan ya. Saya nggak bisa nggak bisa menegakkan aturan kode etik itu. Betul. Jadi di sini pemerintah itu harus turun tangan. Oke. Harus turun tangan supaya Membenahi carut marutnya organisasi advokat ini. Iya. Jadi ya kok bisa. Kan sudah ada gugatan-gugatan itu di MK ya, siapa yang sah, siapa yang tidak sah. Peradi yang mana yang sah, peradi yang mana yang tidak sah gitu. Ya di situ jadi rujukan dari pemerintah untuk menyatukan advokat. Jadi organisasi advokat itu harusnya satu. Karena kalau banyak nanti susah akan menegakkan kode etiknya susah. Jadi kalau satu tunggal yaitu gampang menegakkan kode etik itu. Jadi harus dikasih sanksi yang tegas. Misalkan advokat yang minta uang, ada dana operasional buat polisi, buat hakim, itu ketahuan masyarakat ngadu pecat advokat kayak begitu. Mana itu kan bagian dari Markus sebenarnya itu. Betul. Ya kan? Kan dari situ mulai. Betul. Intellectual disorder ini yang nggak mungkin hakim mau memutuskan tanpa ada pesanan. Siapa yang mesan kita tahu lah ya kan. Ya, tentu kan permintaan si terdakwa ini. Tapi kalau advokat nggak mau itu kan nggak akan terjadi kolusi di dunia peradilan. Jadi memang seperti itu. Jadi pemerintah ini saatnya lah untuk turun tangan membenahi dunia advokat ini supaya advokat ini jadi satu. Ya bagaimana harus bisa. Memang sulit. Kita ini di Indonesia ini semuanya mau jadi ketua misalnya. Jadi kalau Munas nggak berhasil mendingan diri sendiri jadi mau jadi ketua semua jadi susah. Jadi memang karakter kali ya, karakter masyarakat kita ini. Mau jadi ketua semua, nggak mau jadi wakil atau itu. Jadi kalau Munas nanti dibikin Munas tandingan sama di organisasi manapun seperti itu. Di Kadin kan begitu juga itu. Jadi bukan hanya Peradi yang seperti itu, juga dunia profesional juga. Kadin apa semua ada itu yang akan banyak itu organisasi di bawah Peradi itu sama pecah semua. Sulit menyatukan advokat itu. Jadi di sini perlu ketegasan dari pemerintah, perlu diatur menjadi satu advokat ini. Dan kode etiknya harus benar-benar dijalankan gitu. Beri sanksi yang tegas, jangan diberi sanksi nggak boleh beracara 6 bulan 1 tahun. Nggak diberi sanksi dia 1 tahun nggak dapat perkara juga udah. Jadi kalau langsung udah pelanggaran cabut izinnya ya. Dalam konteks beberapa pengadilan yang sebelumnya Pak Pri. Artinya kan bicara Markus itu selalu ada di tiap dekade, di tiap periode, di tiap tahun sulit seolah-olah sulit diberantas ya Markus Pak ya. Memang karena sanksinya nggak berat atau memang karena hanya sanksi etik aja tadi Pak?
Kalau sanksi Seharusnya ada efek pidana, jerah. sanksi pidana sih ada. Pidana ada ya. Kalau Markus itu kan korupsi kan, Suap, menyuap kan. iya. Tindak pidana suap sanksinya cukup berat. Hanya bagaimana mengatasi ini, kan seperti itu. Dia mengatasi ini yang pertama, advokat ini ya punya hati nurani. Dia menjalankan kode etiknya, tidak boleh menyuap. Itu bukan hanya melanggar etik, tapi juga melanggar hukum. Ya. Terus di sini juga hakim dalam memutus perkara. Itu Markus juga di sini. Jadi saya pernah menyarankan itu ke Prof. Mahfud, itu pernah audiensi Perkomhan ke Menko Polhukam. Saya bikin tertulis itu, bisa itu dibuat lembaga eksaminasi nasional. Oke. Memang itu kewenangan dari yudikatif. Tapi paling enggak kan inisiasi itu dari pemerintah. Fungsinya apa itu eksaminasi nasional ini? Yaitu untuk mengkontrol. Jadi muara Markus, muara mafia peradilan, itu muaranya kan putusan kan, ujungnya kan putusan. Yang diharapkan putusan itu. Nah, putusan itu dijaga. Betul. Gitu. Jadi untuk kasus-kasus tertentu yang memang itu ya harus dieksaminasi. Gitu, di hasil eksaminasi ada kejanggalan dalam pertimbangan hukumnya, maka harus diberikan sanksi yang tegas pada hakim ini. Jadi hakim bebas memutus, tidak bisa dipidana ya hakim memutus perkara. Tapi kalau ada dibuat aturan, jadi lembaga eksaminasi nasional ini mempunyai kewenangan untuk memberhentikan hakim, ya. Saya rasa juga mikir dia. Jadi agar hakim ini dalam memutus nggak main-main. Karena saya pernah juga gitu menggugat. Ya, karena bukti-bukti saya kuat, bukti pihak lawan fotokopi. Ya, pihak hakimnya dan pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa terkait dengan bukti fotokopi tergugat karena diakui kebenaran oleh penggugat, maka dianggap bukti yang sah dan diterima sebagai bukti yang kuat. Padahal saya nggak pernah menyatakan seperti itu. Ini ada Markus juga ke hakim gitu kan. Saya laporin itu ke KY. Alhamdulillah diproses itu. Tapi dalam perjalanan kuasa saya dicabut malah. Jadi laporan KY saya juga ya saya hentikan juga. Padahal itu sulit itu. Kalau kita lapor ke Komisi Yudisial sudah dapat nomor register, itu berarti kuat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh hakim itu. Betul. Jadi untuk sampai memiliki nomor register itu melalui kajian itu lama itu. Jadi kalau sudah ada nomor registernya berarti sudah memenuhi unsur. Makanya kan KY itu bagi hakim yang dilaporkan yang sudah ada nomor registernya, dia dijamin itu yang di daerah hotelnya ya hotel bintang minimal bintang 4, bintang 5, KY yang bayar. Karena nanti akan ujung dia harus diberhentikan kan. Kasih hotel yang enak, makan yang enak. Kan dari daerah dia itu dipanggil. Kebetulan saya orang tua saya sahabat juga. Pak Humedi itu juga sering meriksa hakim di komisi yudisial itu. Saya jadi tahu itu. Dan saya juga pernah melaporkan hakim dan memiliki nomor register itu. Itu pasti kalau dia itu. Jadi kalau ada nomor register berarti udah dua tuh Pak ya? Dipecat atau tidak dipecat? Kalau udah nomor register sih kemudian dipecat. Karena susah memperoleh nomor register itu. Jadi di sini kewenangan KY bukan pada putusannya. Bukan. Pada proses itu. Misalkan ada pemutarbalikan fakta yang kasus saya laporkan itu kan. Memang terbukti bahwa tergugat ini tidak memiliki bukti kan. Hanya fotokopi, tapi hakim menganggap penggugat mengakui. Untung dalam kesimpulan itu saya bacakan. jadi didengar. Biasanya kalau kesimpulan advokat kan menyerahkan begitu aja, nggak dianggap hal yang penting kesimpulan. Justru kesimpulan itu hal yang penting. Saya minta sama majelis hakim dibacakan karena klien saya di belakang gitu, klien saya orang nggak mampu semua tuh, orang-orang desa semua. Ya. Jadi dia mendengar kesimpulan itu dibacakan. Jadi syarat dari KY itu, laporan saya itu harus ada foto atau ada rekaman atau ada yang mendengar terhadap apa yang saya laporkan.
Ya, saya juga untung saya bacakan itu kesimpulan itu bahwa saya menolak bukti fotokopi tergugat. Ada di dalam replik saya cantumkan, di dalam kesimpulan saya tebalkan itu kan, saya garis bawahin seperti itu. Nah itu sebagai alat bukti laporan saya itu. Oke, Pak Pri, terima kasih banyak nih telah memberikan informasi dan diskusi terkait dengan Markus yang sedang trending di akhir-akhir ini. Terakhir Pak Pri, dengan adanya Pak Menko Hukum dan HAM yang baru dan dibantu dengan menteri-menteri yang baru terkait dengan dunia hukum, sebenarnya Pak Pri pandangannya gimana? Ya, saya berharap kepada menteri yang baru ini, Pak Yusril, Pak Yusril ya, Prof. Otto, ketum saya berharap menjaga marwah peradilan gitu kan. Dan saya berharap juga bagaimana kode etik ini bisa ditegakkan oleh seluruh advokat. Caranya disatukanlah advokat itu satu. Terus kedua, saya juga mengharap Prof. Yusril itu bagaimana menjaga putusan ini dari mafia peradilan, itu dijaga putusan itu di tingkat putusan akhir. Di tingkat akhir, kalau memang putusan itu tidak benar, dieksaminasi, ya diberikan hukuman lah. Paling enggak Prof. Yusril ini ya minta kepada Mahkamah Agung untuk dibentuk dewan atau lembaga lah ya, lembaga eksaminasi nasional. Situ nanti terdiri dari Hakim Agung, dari Komisi Yudisial, dari Kementerian Hukum, dari Menteri Hukum ya kan, dari juga advokat gitu. Saya paham benar itu. Karena saya untuk perdata banyak saya dikabulkan tanpa saya memberikan sesuatu, karena memang rata-rata klien saya nggak punya duit. Saya nggak dibayar, nanti udah sukses fee baru diberikan, makanya saya begini aja gitu. Jadi seperti itu, benar-benar dijaga itu putusan itu di tingkat akhir, dieksaminasi. Terus yang kedua itu yang paling penting lagi, karena intelektual dadernya itu dari oknum advokat, itu harus ditegakkan lah advokat itu. Karena saya bisa itu. Jadi diberikan pendidikan yang khusus, bukan pendidikannya, diberikan contoh sanksi yang tegas, sanksi yang tegas, efek jerah Pak ya. Iya, karena ya dicabut lah izinnya. Karena itu sudah memudah susah. Masih Pak Pri nanti gimana itu buat nanti polisi aduh masih seperti saya ketawa itu, kok masih ada berpikiran begitu. Advokat penegak hukum jadi kalau dia begitu nggak punya wibawa. Lagi dengan organisasi yang terpecah begini, ada tukang rujak bisa jadi advokat gitu. Kan ada videonya itu, dia menunjukkan kartu Peradi. Wah, seperti ini yang jadi korban pencari keadilan. Jadi tugas advokat bukan untuk memenangkan perkara ya dengan mengabaikan hukum, tapi menegakkan hukum. Sebenarnya tujuan advokat, jaksa, hakim kan sama itu muaranya, menegakkan keadilan. Tapi dari sisi yang beda mereka berlawanan kan posisinya itu. Tapi sekali lagi hindarkan suap menyuap. Gitu, tindak tegas. Kayak ini kan terbukti siapa itu advokatnya itu. Ya, si Lisa Rahmat. Ya itu dipecat itu. Dia dari Pera di mana gitu kan. Harus dipecat gitu kan. Jangan jadi advokat lagi. Memalukan. Seperti itu. Juga buat Markus. Ini saya cerita juga. Ini Zarob ini ada satu aja dari sekian banyaknya Markus. Ditemukan uang 1 triliun, itu fee-nya Markus itu. Ya. Jadi nggak bisa juga 1 triliun dibagi 6 miliar gitu kan, 1.000 miliar dibagi itulah fee-nya, enggak, karena kan bervariasi. Dan ini juga nggak bisa juga dibongkar oleh PPATK ya. Gitu, karena ini kan dia nggak masuk ke rekening. Betul. Itu bisa dibayangkan itu berapa fee buat hakimnya ini, tentu lebih besar
fee Markusnya sudah cukup banyak. Apalagi hakimnya ini apa yang terlibat ini, yang bersinggungan dengan Zarob ini, pasti terimanya lebih besar. Itu banyak kasus itu harus diungkap itu. Diungkap dari mana? Kalau tidak bisa dari aliran dananya, dia berhubungan dengan siapa saja nih, dengan hakim siapa saja, melalui ponselnya kan, gitu dihubungkan. Ada juga jurusita, saya kenal juga itu, saya nggak sebut pengadilan mana, itu kaya sekali itu. Siapapun ketua pengadilannya dia bisa ngatur itu, karena itu kaya dia. Padahal jurusita, Pak ya. Jurusita, dia Markus juga. Wah, untuk memenangkan perkara itu hebat dia. Bisa langsung sama hakimnya itu, langsung sekian miliar kan. Wah, serem itu. Makanya hanya orang-orang yang mampu lah yang bisa membayar fee buat hakim yang melanggar hukum ini. Itu baru berapa saja, baru Berapa tahun dan berapa ini, Pak? ya, jadi banyak itu. Ini kan Zarob ini naasnya nih kena Kena batunya. kena naasnya. Karena banyak seperti Zarob ini gitu. Banyak. Jadi betul-betul pengawasan, fungsi pengawasan itu ya harus betul-betul dilakukan. Pengawasan sudah ada kan, di bawah juga ada kan. Tapi di sini hati-hati juga itu hubungan biasanya panitra pengganti. Emang gajinya kecil. Tapi ini bisa juga dari penghubung kan, jurusita itu yang saya sebutkan itu dari pengadilan negeri itu dia bisa jadi penghubung langsung. Ya itu banyak gitu. Ini kalau tidak diberantas, kalau tidak menjadi perhatian khusus untuk memberantas ini, maka keadilan akan sulit bagi masyarakat miskin untuk memperoleh keadilan. Makanya Perkoman hadir jadi bagi korban ketidakadilan, korban mafia hukum ya, Perkoman bisa membantu untuk litigasi masalah itu. Terima kasih Mas Yoyo. Terima kasih Pak Apri telah hadir di studio kami. Mudah-mudahan kita episode yang akan datang kita akan bahas yang lebih aktual lagi. Ya, siap. Demikianlah obrolan saya dengan Pak Prianto. Semoga diskusi saya dan informasi yang disampaikan Pak Prianto memberikan manfaat dan kejelasan terkait dengan mafia hukum. Positif Podcast, obrolan yang benar.